gimana gue harus ngilangin muscle supaya gue bisa jadi model yang lebih baik untuk agency gue gitu. Tapi di posisi itu gue langsung merasa I think I can run nih. Itu yang membuat gue nyentuh lari pertama kalinya. Itu Desember 2023. Gue minumin Cramfix, gue paksain. Setelah race-nya gak bisa jalan 3 hari. Welcome to Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboard bersama gue Danar Kalingga. Dan sekarang gue bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang yang bisa dibilang multi talent banget semuanya. Dari mulai olahraga, modeling juga awalnya. Dan kita bakal tanya-tanya lagi, ada apa lagi abis itu yang dia geluti ya. Welcome Steven Kusuma. Halo, welcome to Easy Pace Podcast. Oke, jadi gak tahu ya, kalau gue lihat dari Instagram lu awalnya model ya? Awalnya nggak model malah. Oh enggak? Awalnya tuh dulu mungkin awal-awal banget kan gue sempet di Amerika 8 tahun nih. Pas balik itu masih bingung mau ngapain. Terus kebetulan gue bikin brand baju tapi gagal. Nah di situ gue di approach salah satu model gue yang pernah shoot untuk kita nih. Dia mau bikin agency, gue ditarik. Gue ditarik jadi model. Nah kebetulan gue tuh lagi bodybuilding. Nah jadi itu agak besar banget nih badannya. Benar. Besar banget. Gue tuh balik 2022. 2022 pertengahan gue mulai olahraga bodybuilding. Di panas-panasin coach gue at the time. Terus 2022 akhir itu disuruh tanding pertama kali. Nah dari situ 2023 awal baru di approach untuk jadi model. Jadi berarti awalnya nih kayak alurnya, lo tuh dari kecil awalnya pengen jadi apa? Gue pengen nanya dulu deh. Kan sekarang kayak gue liat model iya, bodybuilding lu sempet bahkan yang serius juga, lu bilang ikut kompetisi juga. Ikut kompetisi gitu kan? 2 kali. Ikut kompetisi 2 kali. Kalau ditanya-tanya mungkin pas kecil gue tuh agak lost ya. Karena gue lumayan introvert dulunya. Lumayan introvert sama lumayan takut untuk mencoba banyak hal. Tuh pas kecil. Gue dulu bayangin tinggi kayak sekarang beratnya cuma 50. Kayak sekarang tingginya tapi beratnya cuma 50, di bawah 60. Itu selama kuliah. Selama kuliah. Itu jadi lu berarti bener gak olahraga? Olahraga basket. Tapi growing up gue tuh karena di sekolah lumayan kecil ya. Jadi gak pernah dikasih kesempatan untuk mencoba olahraga ke next level. Nah gue sampai nyentuh universitas di Amerika, baru tuh gue main tiap hari basket. Orang di mana mereka party dan lain-lain, gue tiap hari basket. Berarti tiap bisa dibilang basket. Olahraga yang pertama kali bikin lo jatuh cinta itu basket? Basket. Nah setelah lulus kuliah, udah lumayan susah mencari temen untuk basket, gue mulai bodybuilding. Karena apa tuh? Yang ke-trigger poinnya itu kalau boleh jujur itu pas gue mulai cari pekerjaan, gue tuh masih dipandang mata sebelah karena ini kok anak udah lulus kuliah tapi masih kelihatannya kayak SMA. Itu. Serius? Serius. Itu berasa banyak yang kayak gitu. Banyak. Even gue pas kuliah masih dilihat nih kok masih kayak anak SMP, anak SMA gitu. Jadi kayak gue dari situ gue kayak gimana nih gue bisa lebih percaya diri, gimana gue bisa menjadi diri gue yang lebih baik. Gue mulai nge-gym. Berarti trigger awalnya lu nge-gym itu malah gara-gara untuk kepercayaan diri, untuk dari kerjaan dan lain-lain gitu ya. Sampai akhirnya lu maksudnya nge-gym ini bukan sekedar nge-gym doang, lu bener-bener yang serius ya. Untuk nge-proof kalau gue tuh bisa loh. Kayak semua orang bisa di posisi itu, gue juga bisa. Itu akhirnya gue mulai nge-gym tiap hari selama sampai sekarang. Sampai sekarang lu masih nge-gym ya? Somewhat nge-gym. Kalau lari kan agak susah ya. Jadi, sedikit-sedikit. Terus transitioningnya nih, bukan transitioning ya, bisa dibilang ya menambah cabur baru ya dari nge-gym. Terus lu jadi lari pun yang kalau gue lihat bener-bener yang serius banget lu ngejalaninnya. Kan banyak orang, apalagi kalau misalnya orang-orang nge-gym nih,
paling males sama yang namanya kardio tuh. Ya. Nah kalau lu gimana tuh tiba-tiba jadi lari? Nah kan 2023 gue sempat 2022 kan gue sempat bodybuilding competition. Terus 2023 itu competition juga. Tapi setiap kali gue modeling casting, di komplainnya tuh gue terlalu berotot, terlalu besar. Itu short story-nya nih. Inti ceritanya adalah gimana gue harus ngilangin muscle supaya gue bisa jadi model yang lebih baik untuk agency gue gitu. Tapi long story-nya nih kalau boleh cerita nih, gue mulai lari itu April 2023. Itu cuman sebulan sekali. Lu baru 2023 baru mulai? Itu pun nggak boleh lari karena gue masih bodybuilding kan. Takut masa ototnya langsung berkurang banyak banget. Gue tuh mulai lari tuh Desember 2023. Itu bener-bener yang mulai lari. Yang sebelumnya gue baru lari 5 kilo, 10 kilo. Dan first run gue 5 kilo 42 menit. Pace 7, pace 8 gitu. Terus gue kayak gue benci banget nih lari. Gue benci banget lari. Terus kakek gue meninggal tuh 2023 Desember. Itu yang buat gue bener-bener kayak gue pengen buktiin gue bisa lari. Karena dia tuh kebetulan suka lari. Dia suka, bukan lari lah, dia suka endurance training. Dia tuh umur 70-80 tuh masih sering jalan kaki tiap hari. Dia masih sering renang di rumah kayak berapa puluh lap gitu. Wah, gokil. Itu gue merasa gue harus pay respect to him. Nah, seminggu setelah dia meninggal, gue tuh kan agak sedih ya. Gue lari tuh. Satu hari yang sebelumnya belum pernah lari di atas 12 kilo. Gue dalam satu hari 22 langsung. 22,2 langsung. Sebelumnya lu paling jauh berapa? 14. Mungkin 10-14 tapi itu pun jalan ya. Ini gue 22,2 langsung gue full. Kayak udah nyentuh pace 6 apa pace berapa gitu. Dan lu full lari gak ada jalannya sama sekali. Nah kan dia umur 88,8 meninggal kan. Gue ngomong ke diri gue, karena dia lucky numbernya 8 juga, gue dalam 8 hari gue mau ngumpulin 88,8 kilo. And I did. Itu di posisi itu gue langsung merasa I think I can run nih. Itu yang membuat gue nyentuh lari pertama kalinya. Itu Desember 2023. Long story lah. Jadi emang segitu ngaruhnya menurut gue ya, kayak mindset yang tadinya lu ngirain cuma bisa segitu, taunya kalau misalnya lu punya goal dan udah punya alasannya bisa ternyata segitu. Benar. Dan di titik itu lu udah suka sama lari belum? Belum. Gue benci lari itu. Di posisi itu gue masih benci lari karena lu masih gak suka. Kayak gimana ya, kalau gue mulai lari gymnya turun. Tapi at the same time gue juga harus gymnya turun supaya bisa menjadi model yang lebih pas untuk Indonesia gitu loh. Gimana caranya? Ya dari situ gue decide ya udahlah. Januari gue mulai hire coach lari. At the time coach Andrianto. Nah, terus baru mulai sebulan lari. Gue tuh karena saking sukanya compete ya. Gue langsung daftar race. Hampir tiap bulan gue daftar race. Race pertama lo apa? Jaksitiran Maret 2024. Berapa tuh? 5K. Lo dapet berapa? 5K sub 20 langsung. Sub 20? Di Strava sub 20 ya, tapi di official time 20. Nah itu dengan kondisi lu latihan baru berapa lama berarti, belum setahun? Baru Desember, Januari, Februari, terus Maret langsung tanding. Wah, gokil sih. Lu belum setahun tapi? Belum setahun. Dan base cardio lu gak ada kan? Basket palingan Basket tapi itu udah off lumayan lama 4 tahun ya. Dan gue gym doang kan, gak pernah cardio malah. Tapi kan banyak nih, maksudnya orang-orang yang udah berapa bulan latihan pun masih belum tuh bisa nyentuh angka segitu ya. Sementara lo di race lo langsung segitu. Nah, gue awal-awalnya tuh kayak suka nge-push diri sendiri, dimana kayak kalau mati di latihan pun gue mati gitu loh. Nah itu yang kayak tiap hari itu gue hoki banget ketemu training partner kayak Sandy sama teman-teman SNS yang nge-push gue tiap hari. Walaupun mati ya mati bareng-bareng gitu loh. Emang apa yang ada di pikiran lu sampai lu bisa kayak nge-push diri lu segitu ya? Maksudnya kayak itu kan bisa dibilang nge-push beyond your limit gitu kan. Kayak udah jauh banget dari yang namanya rasa nyaman di olahraga. Gue gak suka nge-put limitasi di diri gue sendiri sih. Kayak kalau gue ngelakuin sesuatu gue pengen yang ya gimana caranya gue bisa nge-push tiap kali.
Oh. Itu ya kenapa gue pengen langsung langsung bener-bener sengebut itu. Iya. Kalau misalnya nih lo lagi lari, terus kayak lo udah kecapean, apa yang lo pikirin kayak sampai bikin lo kayak ya udah gue harus tetap jalan, kayak apakah ada ya lo harus buktiin ke diri lo sendiri apa gimana? Ada beberapa ya. Mungkin yang paling sering gue ngomongin tuh gue self talk. Oke. Pas momen-momen dimana lagi susah-susahnya gue self talk. Ngingetin masa lalu. Oh. Gitu. Oke, jadi itu yang benar-benar bisa bikin lo keep going ya. Oke, dan lo udah berapa lama lari? Terus lo juga akhirnya buat run club ya? Buat run club itu di bulan Juni 2024. Oke, itu barengan sama Standy dan Barengan ada sama founder lainnya juga. Ada 4, kita berempat. Oke. Dan lucunya tuh kita nggak ada yang dari Jakarta. Gue tuh dari Semarang, Standy sama Jacqueline tuh Surabaya, sama satu lagi dari Tangerang. Oke. Nah ini bikin Sweat and Smile Run Club. Bikin Sweat and Smile Run Club. Lucunya itu setelah kita ikut relay Under Armour, menang juara 1. Oh itu kalian berempat itu? Kita berempat ikut relay Under Armour. Itu bulan Juli kalau nggak salah. Oke. Setelah itu kita kayak lucu-lucuan aja yuk bikin run club. Karena kita di sini kan gue baru pindah ke Indonesia. Standy juga baru for good. Yang satu lagi kuliah dari Surabaya, yang satu juga dari Tangerang. Kita kayak belum banyak temen ya, belum banyak temen lari. Kita tuh selalu latihan sendiri, berdua, bertiga. Bosen juga kan. Akhirnya kita buat Sweat and Smile. Oke, itu berarti gara-gara emang ya udah yang paling suka lari bareng aja ya. Ya I guess. Maksudnya kayak kalian berempatnya Kita dari berempat awalnya yang suka lari bareng dan kayak relay tim barengan juga gitu ya. Nah waktu itu kepikirannya si run club ini bakal jadi yang kayak gimana? Kayak apakah ini gue mau bikin run club yang khusus buat ini atau spesifiknya kayak gini atau gimana tuh? Pertama-tama waktu bikin tuh nggak ada ekspektasi ya. Kan kayak maksudnya bikin kayak aja bercanda aja gitu run ya. club biasa aja gitu kan, ya kan. Terus setelah jalan first run kita 40-50 orang ikut. Terus gue sama yang lain kayak kaget kok bebek banyak gitu, itu rame. First dan lumayan ambi-ambi yang ikut gitu. Nah dari situ kita kayak ya udahlah let's go ahead with this. Sampai sekarang udah hampir 2 tahun ya. Oke. Dan satu yang menarik gue lihat dari run club lo itu kalau di bionya we hate running. Nah itu gimana tuh maksudnya tuh? Ini kan kalian run club nih ya. Gimana we hate running itu apa ya, coba karena dijelasin? founder gue emang benci running dari dulu. Karena base-nya basket dan bodybuilding kan biasa nggak suka lari endurance ya. Standy juga awalnya tuh sepeda sama basket, juga nggak suka lari. Si Jacqueline juga anak basket banget kan, Jacqueline Chandra yang influencer basket. Kan dia kita tarik untuk dipaksa lari padahal dia nggak suka lari gitu loh. Sama Ronald ini juga ya baru mulai lari lah at the time. Berarti emang beneran gak suka pada awalnya ya kalian awalnya berempat kita berempat tuh baru mulai lari mungkin less than a year ya, semuanya. Tapi kalian maksudnya ya kesamaannya juga kalian sama-sama nggak dari yang awalnya lari, sama-sama yang dari olahraga lain dan kayak nggak terlalu suka lari juga awalnya. Benar. Tapi sama-sama cepet semuanya. Iya, ya maksudnya kita sama-sama suka mati lah. Ceritanya gitu. Tapi benang merahnya apa menurut lo yang kayak nyamain kalian bisa sampai kayak gitu? Kenapa kayak malah ada orang-orang yang suka lari dan berusaha secepat itu malah belum bisa, sementara kalian yang kayak wah gue nggak terlalu enjoy sebenarnya tapi lu bisa nge-push sampai segitunya? Mungkin having a good coach ngebantu banget ya. Karena terprogram banget ya. Dari awal gue kalau mulai sesuatu karena dulunya nggak dikasih kesempatan untuk mendapatkan coach atau apa, sekarang di posisi di mana gue bisa mendapatkan coach, gue ya sebisa mungkin ya ada coach yang ngebantu gue. Terus obviously surrounded by like-minded people. Benar. SNS in this case itu ngebantu banget karena di mana gue motivasi lagi turun, anak-anak yang lain tuh PB terus banget. Jadi gue kayak gue mau nggak mau nih harus ikut. Gitu. Basicnya lo orang yang kompetitif juga. Bener. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya nih, lo kan bilang dari awalnya ya basket, bodybuilding, terus juga awalnya lari nggak terlalu suka. Udah nemu belum sebenarnya momen suka larinya? Momen suka lari itu mungkin 2024 ya. Tapi pada akhirnya lo suka juga? 2024 tuh mulai suka. Mulai suka. Gue saking suka
lari, gue race hampir tiap bulan tuh race. Terus ngejar PB terus. Tapi itu kondisi lu udah enjoy, lu emang suka. Udah lumayan suka. Lari tuh nggak merasa terpaksa bangun pagi gitu-gitu. Enggak, enjoy banget. Kayak bulan-bulan dimana SNS lagi mulai-mulainya tuh gue termotivasi banget tuh. Kayak tiap hari latihan kan. Itu lagi seneng-senengnya lari. Oke. Tapi itu berarti pas lu bener-bener lagi seneng-senengnya lari sampai sekarang, lo olahraga yang lain lo tetap jalanin juga atau gimana? Pas lari tuh masih ada strength trainingnya. Tetap ya? Tetap 2-3 kali. Oke. Berat nggak tapi ninggalin kayak gym yang tadinya segitunya, jadi kayak lo harus ya compromise itu 2-3 kali seminggu. Mungkin karena gue pas kompetisi terakhir gue lumayan trauma, diet, makan sehat, ya kan. Kan waktu itu kan gue ikut yang not natural competition, jadi agak lebih susah untuk benar apa ya, untuk dietnya, bentuk badannya. Terus gue 3 hari tuh kayak nggak minum air ya. Jadi biar kelihatan, biar bener-bener kering banget ya. Nah, gue di posisi itu saking sering makan telurnya gue jadi trauma tuh diet kayak lagi malas diet lagi. Kebetulan pindah ke lari, jadi gue. Jadi bukan yang kayak terlalu susah juga ya untuk shifting ke situnya. Bukan, enggak begitu susah karena emang disiplinnya udah ada, latihan tiap harinya udah ada, jadi kayak mau. Tapi kalau sekarang makan gimana? High rock sama lari, pas sejak lari itu gue makan udah ngawur. Lo apa aja lo makan? Karena lari setiap hari kan ngeburn banyak kalori. Ya. Lo kalori gak ngitung sekarang? Gak ngitung, sama sekali. Lebih seneng gak? Jujur lebih happy, karena gue suka makan. Jadi kayak makan apa aja, soto kudus atau apa, gue makan semua. Enjoy ya, kayak lo gak ada guilty-nya kayak wah ini kalorinya kegedean nih, kayak gini gak ada tuh gitu sekarang ya. Karena lo burn di lari pada akhirnya. Dan sekarang setelah lari, gue lihat lo bener-bener udah menggeluti ke yang selanjutnya, yaitu high rocks. Itu pun karena tadinya gak mau pindah high rocks tuh. Kan gimana awalnya? Kan gue sempat race terus kan di bulan 2024. Terus 2024 itu gue decide untuk maraton ke Vienna. Ini period of transisinya. Oke. 2024 Vienna tuh kalau nggak salah April 2025. Itu tuh first marathon lo? First marathon. Oke. First marathon gue cedera parah. Tiap bulan kan gue latihan 3 bulanan kan, 3 bulan setengah. Itu tuh gue mulai demot dari lari tuh gara-gara bulan Januari gue lari tiap hari. Tuh 31 hari itu lari tiap hari. Gue pas pulang dari Jepang gue kena flu berat. Jadi selama sebulan full tuh gue training sakit. Terus Februari gue kena bronchopneumonia. Itu apa tuh? Kayak tipe pneumonia. Tapi jadi nafas tuh susah. Untuk nafas susah. Jadi gue udah mulai memasukin peak week nih. Gue kena bronchopneumonia, gue off seminggu 2 minggu. Lu bener-bener gak bisa lari berarti ya segitu lama. Iya sampai gue ke dokter kan beberapa kali. Ternyata bronchopneumonia, gue dikasih antibiotik dan lain-lain. Tapi gue tetap gas tuh. Karena gue udah bayar. Sama gue janji sama teman gue si Sandy. Mau berangkat berdua kan. Gue gak enak kalau bail. Gue tetap gas. Terus Maret karena gue udah sempet off, terus trainingnya gue up lagi, cedera. Jadi lo groin gue kena. Sakit banget. Groin gue kena, gue off 2,5 minggu tuh. Di posisi dimana gue mau maraton seminggu sebelumnya, si dokter bilang lu belum boleh lari nih, lu masih sakit. Gue paksain tuh seminggu sebelum. Itu seminggu sebelum dokternya bilang gak boleh lari? Enggak, seminggu sebelum maraton Vienna. Dokternya tuh udah ngomong, mending lu skip. Gue tetap paksain. Gue coba 5 kilo sakit, 10 kilo. Terus gue mentok-mentok 17 kilo. Jadi gue miss peak week yang harusnya 32 ke atas, gue miss. Selama 2,5-3 minggu tuh gue miss. Dan training gue parah banget kan. So akhirnya gue tetap gas maraton. Di luar dari ekspektasi coach dan gue. Terus gue mulai demot tuh di situ. Sampai sekarang. Makanya kayak gue tuh abis maraton tuh pengennya off dulu. Tapi si Sandy kan lumayan ambi juga kan. Ambi banget orangnya. Terus dia kayak ini selesai maraton kan April.
kalau nggak salah Juli itu Hyrox pertama Hyrox Singapura yang kita tuh belum pernah latihan Hyrox sama sekali. Oke, Terus karena emang latihan lari aja dan strength training. Strength trainingnya juga Hyrox kan beda banget. Yeah. Terus di bulan Juni itu si Sandy ngajak, gue tadinya nggak mau. Sorry nih, kayaknya gue harus off dulu nih, karena gue harus memperbaikin si cedera gue. Terus dipanas-panasin. Nggak bisa ya? Di hari H pembukaan tiket, gue tetap bilang enggak. Terus akhirnya dia ngajak temennya dia yang Nick yang kemarin Rekornas bareng. Akhirnya mereka udah oke nih. 10 menit kemudian gue telepon, ternyata mereka udah partneran kan. Akhirnya gue ngajak si teman gue Nam. Kita jadinya pergi berempat tuh. Oke, ke Hyrox. Juli. Bulan Juli. Jadi kita cuma latihan 2 bulan. Itu tuh, tapi lu benar-benar latihan pada akhirnya yang Hyrox based training. Lu benar-benar kayak kejar Hyrox. Itu 2 bulan tuh intens banget tuh. Lumayan intens. Itu dengan kondisi lu berarti abis banget maraton sebulan off. Terus ya off masih strength training dan lain-lain, lari tipis-tipis. Terus langsung kita mulai itu kalau nggak salah Mei sampai Juli awal kita full Hyrox. Pertama kali lu latihan Hyrox, apa yang lu rasain? Kan beda banget ya, kayak walaupun kelihatannya gitu doang. Pace 6.30 pun gue kan pertama itu di simulasi ya. Kita langsung simulasi untuk ngetes kemampuannya kita. Gue jalan karena udah off, udah nggak lari lama, gue jalan tuh. Kayak ini gue merasa kayak ini yang penting finish lah. Yang penting finish. Ya udah kita latihan 2 bulan. Oke, dan akhirnya sampailah di Hyrox yang waktu itu Singapura. Singapura. Berapa hasilnya? Itu pun gue cedera by the way. Kita gue 67 menit berdua. Oke. Itu seminggu sebelumnya. Jadi gue tuh sering apes. Kalau sebelum race tuh selalu either sakit ya. Iya, yang 2024 pun semua race gue tuh gue sakit atau cedera. Itu different story lah. Oke. Tapi yang Hyrox ini gue tuh ikut Maze Runner. Maze Runner yang Saucony yang muter-muter lapangan parkiran. Iya, yang di bawah ya. Iya. Oke. Ronde pertama aman nih. Ronde kedua pas tanjakan, ceplet. Kena yang kaki kiri kena overextend hamstringnya mulai biru tuh. Terus itu kondisinya berapa seminggu sebelum banget. Seminggu sebelum itu. Jadi gue pas Hyrox ininya biru. Kondisi lu dateng itu masih biru. Gue udah ngomong ke partner gue Nam. Kayaknya gue santai-santai aja deh. Iya, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Soalnya awal-awal Hyrox tuh udah keram. Oke. Gue udah keram, gue udah kayak anjir nih kayak nggak bisa nih kayak. Gue minumin Crampfix, gue paksain. Setelah race-nya gak bisa jalan 3 hari. Tapi selama race gak kerasa tuh? Selama race aku paksain. Aku paksain karena ya udah latihan, udah bayar mahal-mahal. Kenapa setengah-setengah gitu. Oke. Itu kan Hyrox double ya. Iya. Dan akhirnya lu memutuskan untuk solo open. Tuh harusnya Singapura yang di Singapura di tahun yang sama. Itu ada 2 kan Singapura. Harusnya di bulan Desember gue pergi lagi. Tapi itu something happen, ada yang meninggal. Jadi gue sehari sebelum gue ke Singapura ada yang meninggal, gue decided gue stay. Terus akhirnya gue Hyrox Osaka 3 minggu yang lalu. Itu baru open ya? Benar-benar open sendiri. Gimana lo ngerasain kayak yang tadi kan kalau partneran ada waktu untuk lo narik napasnya, istirahatnya, gantiannya. Apa yang beda dari open? Dari solo? Jujur gue gak expect terlalu banyak karena gue gak pernah full sim juga. Jadi sebelum itu tuh gue gak pernah full sim. Gue emang pas mau full sim gue sakit. Lo apes mulu ya? Apes terus. Kayak gak pernah terus. Sakitnya tuh pas yang deket. Sakitnya tuh lumayan yang parah, yang flu kemarin Desember. Tau kan yang ada flu berat kan. Gue kena juga tuh. Sebulan sebelum Hyrox Osaka. Jadi gue 2 minggu tuh kayak pas peak week yang harusnya full sim. Gue kena sakit. Gue ya off dikit-dikit lah. Terus pas gue di sana ya gue ekspektasinya ya it's my first time, I'll just do whatever I can gitu loh. Ya udah, so I did gitu. Berapa waktu tuh? 67 juga.
67 juga ya. 67 juga. Itu dengan beda berapa lama tuh? Dari yang dari first Juli ever solo sampai sekarang. Oke. Jadi kita baru latihan less than a year ya. Iya. Ya jadi ya 8 bulan. Oke. Tapi kan sekarang Hyrox tuh lagi growing banget ya. Dan ya banyak juga. Jadi orang semua udah pada tahu tentang olahraga ini. Dan gak banyak juga yang bilang kayak ini mah olahraga kayaknya gampang nih ya, asal lu bisa lari, lu bisa ya, strength training apa segala macam. Tapi dari POV itu. Nah ini tidak segampang itu. Lo kan orang yang lari banget. Lari juga bisa banget lah, bisa dibilang. Strength training ya lo bahkan sampai ikut kompetisi ya. Gimana perasaan lu pas pertama, kayak seberat apa sebenarnya? Kalau trainingnya sendiri ya, kan maraton lumayan fokus intensnya lumayan 3 sampai 4 sampai kadang sampai 6 bulan. Itu tuh capeknya di mental karena lu harus lari tiap hari kan. Oh benar. Kakinya juga capek. Tapi lebih ke mental karena harus bangun pagi. Kalau di Indonesia unfortunately kita latihan harus pagi. Karena kalau siang udah polusinya udah parah, panasnya juga kan. Sedangkan di luar kan lu bisa lari siang sore. Iya benar. Di Indonesia tuh paling ideal tuh kalau lari tuh pagi. Paginya juga bukan pagi-pagi jam 7 ya. Pagi itu jam 4:30, 5. Ya itu challenges-nya berbeda dari Hyrox. Kalau itu kan lebih mental, lebih ke kaki ya. Kalau Hyrox tuh satu badan. Lu latihan tiap hari kan. Idealnya kalau mau compete, lu harus latihan 6 sampai 7 kali seminggu. Harus ada larinya paling enggak 4 sampai 5 kali. Dicampur sama strength training 2 kali atau ditambah dengan compromise run. Which is lu lari misalnya kayak 400 meter lu ngelakuin skier atau lari row selama berapa set ya kan. Jadi lu ngebiasain diri lu under fatigue abis lari, nafas lu heart rate lu tinggi, gimana caranya lu masih bisa ngelakuin station. Nah itu ya kira-kira sehari bisa 1,5 jam 2 jam latihan kan selama 3 bulan. Itu tuh capeknya tuh lebih capek daripada maraton. Kalau gue boleh jujur ya, secara physically lu tuh kayak setiap hari tuh bangun kayak sakit badannya. Karena lu gak ada time untuk recover. Recovery pun lu active recovery day, which is lu recovery run atau lu tetap stretching atau tetap berat gitu loh. Mau gak mau. Karena lu harus nge-fill in semuanya di dalam 1 minggu yang compact. Ini training programnya. Jadi kalau boleh jujur ya, Hyrox tuh lumayan physically draining ya. Oke. Apalagi ya lu gas tiap hari. Tapi ya kalau kita ngomongin Hyrox kan ada ya 8 kali lari, 8 station juga. Top 3 yang paling susah menurut lo apa? Dari semuanya, boleh misalnya lari terakhir atau station yang mana? Paling susah nih. Top 3 paling berat. Top 3 paling berat ya. Obviously the last 2 stations wall ball. Itu memang karena kelemahan gue di squat sama wall ball itu paling berat untuk gue. Sama lunges. Lunges tuh for me kalau nggak ada lari dan nggak ada 6 station ke depannya tuh oke. Tapi ini setelah di 6 station ke-7 lunges berat. Sama burpee itu selalu naikin heart rate. Bener parah. Apalagi itu kondisinya lo abis lari, lo burpees harus lagi. Harus burpees 80 meter ya. Agak berat sih. Oke. Itu 3 station paling berat lo ya. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin sekarang kan lo kalau gue lihat bener-bener malah yang fokus ke Hyrox banget ya. Walaupun lo lari tetap ya, tapi nggak sesering dulu lah ya bisa dibilang. Apa masih sering? Lo seminggu gimana latihan sekarang? Gue seminggu sekarang masih 40 sampai 50. 40 sampai 50 lari. 40 sampai 50 kilo. Dulu mungkin pas maraton training kan ya 80 sampai 100 kan. Tapi kalau half maraton gitu-gitu mungkin masih 60 sampai 80. 40 sampai 80. Sekarang 40. Sekarang 40 50. Berarti kalau seminggu lu apa aja larinya gimana? Jadwalnya gimana? Biasa seminggu Senin itu gue Hyrox conditioning plus strength training, either upper atau lower. Hyrox conditioning tuh skier atau rowing. Selasa tuh udah pasti interval. Rabu tuh easy run. Kamis itu compromise run. Compromise run tuh misalnya ada ya yang tadi lari terus station lari station kali berapa set. Terus Jumat itu selalu conditioning lagi. Kadang ada easy run-nya plus strength training. Either upper apa lower tergantung hari Senin apa. Sama Sabtu long run. Jadi gue lari at least
4 sampai 5 kali. Sama minggu kadang lari, kadang kalau capek bisa ya dibilang tiap hari ya. Lu nggak ada Hampir tiap bener-bener hari. yang rest day, yang bener-bener istirahat tuh nggak ada ya. Gue istirahatnya kalau sakit. Kalau sakit, kalau sakit gue tetap olahraga di rumah, tapi ya mau nggak mau karena gue sudah lumayan berumur, terpaksa harus tone down sedikit ya. Kalau tahun lalu gue masih hajar, 2024 gue masih hajar terus. Oke. Tapi sejak menyentuh kepala 3, gue merasa nih badan gue berubah. Gue jadi lebih capek, recovery-nya kurang, fatigue terus. Jadi mau nggak mau gue sekarang kalau sakit gue ya olahraga di rumah. Oke. Tapi dari lo yang kayak udah banyak banget yang lo geluti gitu kan, dari dan semuanya tuh hampir pasti lo sangat-sangat ambis ikut kompetisi dan lain-lain ya. Lumayan. Benang merahnya apa? Gue pengen nanya. Kalau misalnya kita ngomongin dari Hyrox ya, ada nggak kesamaan yang lo rasain? Mungkin dari segi olahraganya, dari segi mentalnya yang harus lo punya kalau misalnya ikut Hyrox atau ikut maraton atau mungkin ikut kompetisi ya bodybuilding juga. Benang merahnya ya kesamaan dari 3 sport ini. Ya obviously the painnya berbeda semua, tapi joy-nya juga berbeda semua. Kayak bodybuilding untuk achieve aesthetic body yang gue mau, dari dulu kan gue kurus banget tuh. Gue achieve body yang gue mau, gue lumayan proud ke diri gue sendiri kan. Gue bisa gitu lah. Tapi painnya ya itu kayak lu harus diet, makan nggak bisa enak. Lu lihat orang minum Coca-Cola, lu pengen, lu nggak bisa. Kalau lari, I think pushing the limits of what your boundaries, kayak badan lu bisanya ternyata segini, badan lu bisa kayak ternyata gini, lu bisa lebih. Oke. Itu lumayan fun ya menurut gue, dan compete lawan ya orang-orang di Indonesia yang jago-jago juga lumayan seru. Jadi joy-nya didapetin dari situ ya. Kalau Hyrox improve terus ya. Oke. Kalau Hyrox jujur nggak ada joy-nya sekali. Kalau boleh jujur, gue capek terus. Pas finishnya, pas lu foto nih sama waktunya nih, di spot foto wajib itu. Kalau lu lihat Osaka gue terakhir, gue tepar di stage, udah kayak tiduran aja, kayak nggak ada joy-nya. Tapi gimana ya? Itu kan ngekumpulin apa yang sudah gue build dari bodybuilding dan lari. Terus ini tuh kayak a different set of challenges for me ya. Different set of challenges, dimana lu harus lari. Pokoknya semuanya lu combine, lari capek-capek lari, terus lu harus station, heart rate lu tinggi, lu gimana caranya stabil, nggak boleh naik lagi. Itu it's a different kind of challenge for me, and I like to prove myself wrong gitu loh. Karena gue sering doubt diri gue sendiri. Berarti bisa dibilang joy-nya ditemukan ketika lo berhasil ya ngebuktiin ke diri lo itu ya. Ngebuktiin ke diri gue sendiri. Oke. Ini gokil sih. Rencana kira-kira lo bakal ada kepikiran jadi atlet Hyrox gak? Technically sekarang udah jadi ikut yang pro? Belum sih. Belum. Kayak mungkin tahun depan. Tahun depan ya. Tapi Indonesia tuh karena baru banget Hyrox ya. Mungkin setahun 2 tahun terakhir, dan kita baru setahun. Atlet-atletnya baru nyentuh pro yang berat, yang lebih berat itu baru ya setahun terakhir. Jadi kayak it's fairly new in Indo. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin nih ke depan nih dari segi olahraga, ada nggak yang pengen lo capai lagi? Gue lebih sekarang pengen transisi ke next phase in life. Mungkin olahraganya gue tone down malahan. Dan gue pengen bantu orang-orang yang punya kemampuan dan talenta dan pengen achieve the next level. Gue pengen kerja sama mereka sih, karena gue dulu pas kecil gue nggak pernah dikasih kesempatan itu. Sekarang gimana caranya gue bisa memberikan itu ke mereka. Which is why gue mulai beberapa bisnis yang relate ke sana. Salah satunya ini ya. Salah satunya brand baju. Wow, ini jalan 1,5 tahun ya? 1,5 tahun. Oke. Semoga bisa ya tercapai lah mimpi-mimpi lo itu. Dan terakhir nih, mungkin sebelum kita pamitan, ada nggak pesan yang pengen lo sampein nih ke Dashers? Mungkin kayak untuk orang-orang yang pengen lanjutin olahraga, orang yang baru mau mulai, kayak apa yang pengen lo sampein ke mereka? Saran ya, mungkin karena gue dulu di posisi dimana gue juga lemah, bisa dibilang lemah ya. Kayak olahraga tuh ngebantu lu menjadi diri yang lebih baik gitu loh.
lu bisa menjadi lebih confident, badan lu jadi lebih bagus kan, lebih sehat, dipandang orang juga lebih sehat karena lebih baik karena lu nunjukin bahwa lu bisa take care of yourself, lu bisa nunjukin lu tuh bisa get something that other people can't. Karena olahraga tuh gampang tapi nggak gampang banget, ada susah-susahnya juga. Trying to be consistent every day is quite hard. And I think consistency is the key, and discipline untuk achieve your goal is the key, right? Gimana caranya lu achieve ini ya lu harus konsisten tiap hari, and lu harus disiplin tiap hari, and the result will follow. But you just have to enjoy the process. Tadi gue setuju banget. Gue setuju banget sama apa yang lo bilang karena emang olahraga itu adalah hal yang ya lo nggak bisa fake it. Kayak lo nggak bisa yang tiba-tiba bohong ya lo pace segini, nggak bisa. Caranya ya cuma satu, ya lo latihan aja. Bodybuilding juga lo tiba-tiba badannya jadi bagus kayak gimana juga nggak bisa. Even yang orang pakai steroid butuh waktu untuk nge-build itu. Lo nggak latihan pun lo steroidnya nggak bakal benar. So if you take the whatever shortcut or the long way, you still have to do it gitu. You still have to perform every day. You still have to achieve, ya kan? Ya benar. And I think saran gue ya untuk orang-orang di luar sana yang merasa mereka nggak bisa atau merasa mereka belum siap, just do it gitu loh. Karena in order for you to get there, lu nggak butuh jadi yang terbaik. Karena lu nggak mungkin compare diri lu ke orang lain yang udah latihan 6 tahun. Nggak mungkin. Karena kalau gue compare ke diri gue yang pelari-pelari yang jago-jago, gue kalah jauh. Tapi kan gue compare ke diri gue sendiri. Karena gue tahu kalau gue keep on improving, gue bakal eventually, nggak tahu kapan, gue bakal achieve goal gue sendiri. In the future. So yeah, just start and set a goal, start and be consistent is saran gue. Ya gue setuju banget sama semua yang lo bilang, and thank you so much kalau gitu Steven. Thank you banget. Banyak banget pokoknya yang gue dapetin hari ini, dan I wish you all the best untuk next Hyrox lo, next race lo. Kedepannya jadi pro apa gimana kita lihat aja pokoknya. And Dashers, thank you so much udah dengerin obrolan hari ini, dan lu bisa nonton podcast ini atau dengerin podcast ini di YouTube atau Spotify-nya Easy Pace Podcast. Kalau gitu sekarang gue Danar Kalingga, Gue Steven. kita pamit and we'll see you at the next episode. Bye bye. Thank you so much.